Ini sebenarnya untuk hari ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Ya, laju reaksi kita belajar dari modul. Ya, ini modulnya nanti Bapak kasih juga modulnya. Oke, ini Bapak baca dulu bab satunya pendahuluannya ya. Jadi di atas itu yang pertama itu ada deskripsi. Deskripsi dalam modul ini Anda akan mempelajari laju berlangsungnya reaksi kimia, energi yang berhubungan dengan proses itu, dan mekanisme berlangsungnya proses tersebut. Suatu reaksi sangat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu sifat dan keadaan zat, konsentrasi, suhu, dan katalisator. Nah, ini prasyaratnya. Agar dapat mempelajari modul ini, kalian diharapkan dapat apa itu di situ memahami ya, memahami lambang unsur, lalu dan persamaan reaksi, keadaan kimia, konsep mol, dan terakhir termokimia. Ya, makanya laju reaksi itu babnya setelah termokimia, gitu ya. Oke, lanjut. Di sini kita akan belajar tentang pengertiannya. Dari pengertian kita langsung ke teori tumbukan, habis itu faktornya. Tapi yang di faktornya itu karena di kelas sebelumnya sudah dibahas dua faktor, ya, sudah dibahas dua faktor, nanti misalnya tinggal dua faktor lagi dibahas di kelas ini ya, IPA 2. Oke. Oke, di skip dulu ini. Oke, ini tujuan pembelajaran kita. Ya. Diharapkan kalian dapat ya di sini. Diharapkan kalian dapat yang pertama itu menjelaskan pengertian laju reaksi. Yang pertama. Yang kedua, mengungkapkan laju reaksi dituliskan sesuai ketentuan. Yang ketiga, menuliskan persamaan. Ya, persamaan laju reaksi dan tingkat reaksi dijelaskan sesuai ketentuan. Yang keempat, menghitung tetapan laju reaksi. Yang kelima, menentukan tingkat orde reaksi, persamaan laju, tetapan reaksi berdasarkan hasil percobaan. Lalu yang keenam, menghitung laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Oke, dari pengertiannya, ya, pengertiannya itu pengertian laju reaksi. Nah, di sini ada permisalan, yaitu laju atau kecepatan didefinisikan sebagai jumlah suatu perubahan tiap satuan waktu. Nah, satuan waktu dapat berubah detik, menit, jam, hari, atau tahun. Sebagai contoh, seseorang lari dengan kecepatan 10 km per jam. Artinya orang tersebut telah berpindah tempat sejauh 10 km dalam waktu 1 jam. Nah, itu. Lalu yang di paragraf berikutnya, bagaimanakah cara menentukan atau menyatakan laju dari suatu reaksi? Nah, itu ya pertanyaannya ya. Pertanyaan dari materi, bagaimana cara menyatakan laju dari suatu reaksi? Nah, dalam reaksi kimia, perubahan yang dimaksud adalah perubahan konsentrasi reaksi. Ya, konsentrasi reaksi atau produk seiring dengan bertambahnya waktu reaksi. Maka jumlah zat reaksi akan semakin sedikit, sedangkan produk makin banyak. Laju reaksi dinyatakan sebagai laju berkurangnya reaksi atau laju bertambahnya produk. Nah, satuan konsentrasi yang digunakan adalah molaritas atau lambang itu M besar atau mol per liter. Ya, mol per liter di situ. Mol per liter. Mol per liter, satuan waktu yang digunakan biasanya adalah detik. Sehingga laju reaksi mempunyai satuan mol per liter per detik. Nah, ini ada kurva ya.
kurva dari laju reaksi A ditambah B. A terhadap B gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini yang garis yang kurva yang warna hitam itu adalah kurva dari reaksi ya. Lalu yang B ini adalah kurva dari produk. Tadi definisinya dari laju reaksi apa? Coba Indah. Apa definisi dari laju reaksi? Sebentar, Pak. Laju reaksi itu didefinisikan sebagai jumlah suatu perubahan tiap satuan waktu. Coba ulangi lagi. Laju reaksi didefinisikan sebagai jumlah suatu perubahan tiap satuan waktu. Oke. Ya, laju reaksi didefinisikan sebagai perubahan tiap satuan waktu. Ya, dimaksud di sini perubahan itu adalah perubahan jumlah zat ya. Perubahan jumlah zat dari yang reaksi yang semakin berkurang karena dia kan akan membentuk ya. Dari reaksi menjadi produk makin bertambah. Kalau kalian lihat di sini ya, di gambar grafiknya itu kan di atas ini ada yang di sumbu Y apa itu? Ada jumlah molekul ya. Lalu di sumbu X itu ada S ya, itu atau T itu waktu ya. Jadi tiap satuan waktu di mana ini reaksinya tadi itu adalah yang A, ini berkurang tiap satuan waktu. Jumlah molekulnya berkurang, lalu bertambahnya produk tiap satuan waktu yang merah ini. Itu. Ya. Lalu ini ada pendefinisiannya laju reaksi lebih lanjut dapat kita perhatikan persamaan stoikiometri berikut. Nah, ini ya. A ya, ditambah B menghasilkan C ditambah D. Nah, reaksinya ini adalah A dan B, lalu produknya adalah C dan D. Ya. Jadi di sini berkurangnya reaksi A dan B, lalu bertambahnya C dan D per satuan waktu. Itu ya. Oke, kita belajar itu pengertian, lanjut ke teori. Oke, ini ada di gambar 3 ini ya. Ini tentang laju reaksi. Ini ada bromin, cairan bromin. Jadi awal mulanya itu dia berwarna coklat kemerahan ya. Coklat kemerahan, tiap satuan waktu dari kiri ke kanan dia semakin memudar dia. Ya, semakin memudar warnanya ya, berkurangnya konsentrasi bromin. Tadi yang brominnya pekat jadi tidak, karena bromin itu dia itu jadinya menguap dia ya, jadi menghilang. Jadi di sini tinggal apa namanya ini, kalau di sini ya, jadi yang tinggal itu adalah tinggal ini ya, 2H+ tambah 2 Br- gitu contohnya di gambar ini. Oke. Nah, ini persamaan laju reaksinya ya, persamaan laju reaksinya. Oke, jadi di sini ada di reaksi A tambah B menghasilkan C ditambah D, di mana A dan B adalah reaksi, C dan D adalah produk. Nah, yang A kecil, B kecil, ya, dan C kecil, D kecil ini di depan ini semua ini adalah koefisiennya, ya, koefisien. Jadi koefisien itu berubah angka. Lalu di sini ada hukumnya, hukum lajunya. Laju reaksi sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Nah, di sini ada keterangannya, K itu adalah tetapan laju, lalu M itu adalah order tingkat reaksi terhadap reaksi A, N itu adalah, yang ini yang pangkat ini ya, adalah order reaksi terhadap reaksi B. Ini kalau ini dibacanya konsentrasi ya, konsentrasi A
konsentrasi B. Gitu. Ya, konsentrasi A, konsentrasi B. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Tentang persamaan lajunya. Nggak ada? Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke ini orde 0. Jadi orde itu pangkat ya. Kalau dikatakan orde tadi yang tadi itu pangkatnya. Ini perhitungannya nggak dibahas ya. Di sini nggak dibahas ya. Nanti mungkin kalau di perguruan tinggi ini dibahas ya, orde 0, 1, 2. Oke, kita skip dulu ini ada perhitungannya. Nanti dibaca lagi ya, contoh-contohnya dari. Ada contoh-contohnya. Oke, ini kita langsung ke bentar. Oke, ya ini kita langsung ke tujuan yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Ya, jadi yang diperkenalkan dulu di laju reaksi adalah teori tumbukan. Karena namanya juga bereaksi berarti harus ada tumbukan ya. Kalau bereaksi itu harus ada tumbukan, harus ada singgungan. Jadi nggak mungkin suatu hal reaksi itu menghasilkan produk kalau belum bereaksi gitu. Oke, di sini ada 3 tadi tambahan dari 6 tadi tujuannya, yaitu menjelaskan faktor-faktor laju reaksi, yang kedua menjelaskan tentang pengaruh konsentrasi, yang kedua luas permukaan, yang ketiga sentuhan, yang ketiga suhu ya, lalu yang keempat katalis, lalu menjelaskan mekanisme dari suatu reaksi. Oke, coba ini gantian ya. Coba Dinda, baca dulu teori tumbukannya Dinda. Ayo Dinda. Dinda hari ini. Nggak ada, Pak. Nggak ada, menghilang. Jihan, coba baca teori tumbukannya Jihan. Teori tumbukan pengaruh dari berbagai faktor tersebut terhadap laju reaksi dapat dijelaskan dengan teori tumbukan. Menurut teori ini, reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antar partikel reaksi. Akan tetapi, tidaklah setiap tumbukan menghasilkan reaksi, melainkan hanya tumbukan antar partikel yang memiliki energi cukup serta arah tumbukan yang tepat. Jadi, laju reaksi akan bergantung pada 3 hal berikut. Frekuensi tumbuhan, frekuensi tumbukan yang melibatkan partikel dengan energi cukup, fraksi partikel dengan energi cukup yang bertumbukan dengan arah yang tepat. Oke, itu ya. Jadi ada 3 faktor di situ yang mempengaruhi suatu zat itu bereaksi gitu ya. Bereaksi ada yang pertama itu frekuensi tumbukannya. Frekuensi berarti intensitas tumbukannya seberapa kuat ya, seberapa kuat bertumbukan. Lalu apalagi di situ. Nah, melibatkan energi cukup besar, tadi sama ya, energinya seberapa besar. Lalu arah yang tepat. Jadi tidak semua bisa tumbukan itu dengan energi yang besar bisa menghasilkan produk. Ya, harus dengan energi dan juga arah yang tepat. Oke, lanjut. Nah, ini tumbukan yang efektif. Ya, ini ada reaksi, ini contohnya ada tumbukan
apa di sini? Yang pertama itu ada reaksi atom, contohnya di sini ada reaksi atom kalium, ya. Reaksi atom kalium dengan CH3I. Itu CH3 itu adalah metil klorida menghasilkan Ki dan CH3. Nah, di sini K ini bereaksi dengan bertumbukan dengan apa ini? K di sini. K di sini bertumbukan dengan I yang ada di CH3I, ya kan? Ya, CH3I itu CH3C itu warna hitam ya. H itu warna putih, I-nya warna ungu di sini. Nah, gimana caranya ini bertumbukan dengan ini? Nah, ini CH3I bertumbukan dengan kalium menghasilkan Ki ditambah CH3 gitu ya. Nah, ini reaksi tumbukannya. Tumbukan yang efektif terjadi bila atom K bertumbukan dengan atom I karena ukuran atomnya sama. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti K ini bertemu dengan yang ini, yang CH3 ini, walaupun sekuat apapun, ya pasti nggak bakal bereaksi dong. Jadi kayak gini kan, harus pada posisi yang tepat. Jadi posisi molekulnya itu ketika bertumbukan itu harus posisi yang tepat. Misalnya K ini tadi kalium ini bertumbukan dengan I yang warna ungu ini, harus pas dia, tidak membelakangi. Jadi pas dipertumbukan, jadi menghasilkan produk gitu ya. Oke. Itu dasarnya untuk teori tumbukan. Oke. Ini skip dulu. Nah, ini kita langsung masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama di sini adalah konsentrasi. Coba Cantika baca, Cantika. Konsentrasi telah diuraikan. Bentar. Ini tadi di kelas sebelah udah ya, konsentrasi. Konsentrasi, luas permukaan sudah. Oke, suhu. Ya, lanjut ke suhu. Iya, Cantika. Langsung ke suhu aja faktornya. Suhu. Umumnya kenaikan suhu mempercepat reaksi, dan sebaliknya penurunan suhu memperlambat reaksi. Bila kita memasak nasi dengan api besar, akan lebih cepat dibandingkan api kecil. Bila kita ingin mengawetkan makanan, misalnya ikan, pasti kita pilih lemari es. Mengapa? Karena penurunan suhu memperlambat proses pembusukan. Laju reaksi kimia bertambah dengan naiknya suhu. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Ingat, laju reaksi ditentukan oleh jumlah tumbukan. Jika suhu dinaikkan, maka kalor yang diberikan akan menambah energi kinetik partikel reaksi. Sehingga pergerakan partikel-partikel reaksi makin cepat pergerakan partikel akan menyebabkan terjadinya tumbukan antar zat reaksi makin banyak, sehingga reaksi makin cepat. Umumnya kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius menyebabkan kenaikan laju reaksi sebesar 2-3 kali. Kenaikan laju reaksi ini dapat dijelaskan dari gerak molekulnya. Molekul-molekul dalam suatu zat kimia selalu bergerak-gerak, oleh karena itu, kemungkinan terjadi tabrakan antar molekul yang ada. Tetapi tabrakan itu belum berdampak apa-apa bila energi yang dimiliki oleh molekul-molekul itu tidak cukup untuk menghasilkan tabrakan yang efektif. Kita telah tahu bahwa energi yang diperlukan untuk menghasilkan tabrakan yang efektif atau untuk menghasilkan suatu reaksi disebut energi pengaktifkan. Energi kinetik molekul-molekul tidak sama, ada yang besar dan ada yang kecil. Oleh karena itu, pada suhu tertentu ada molekul-molekul yang bertabrakan secara efektif dan ada yang bertabrakan secara tidak efektif. Dengan perkataan lain, ada tabrakan yang menghasilkan reaksi kimia, ada yang tidak menghasilkan reaksi kimia. Meningkatkan suhu reaksi berarti menambahkan energi. Energi diserap oleh molekul-molekul sehingga energi kinetik molekul menjadi lebih besar. Akibatnya, molekul-molekul bergerak lebih cepat dan tabrakan dengan dampak benturan yang lebih besar makin sering terjadi. Dengan demikian, benturan antar molekul yang mempunyai energi kinetik yang cukup tinggi itu menyebabkan reaksi kimia juga makin banyak terjadi. Hal ini berarti bahwa laju reaksi makin tinggi. Jadi itu faktornya ya, faktor
Yang mempengaruhi laju reaksi salah satunya adalah suhu. Ya. Tadi di situ contohnya apa? Contoh dari suhu mempengaruhi laju reaksi. Kalau di situ tadi kan dikasih contoh tentang pemanasan ya, memasak nasi. Lalu yang contoh yang kedua ketika mengawetkan makanan, misalnya ikan. Ya, jadi suhu semakin tinggi suhu akan semakin memperlambat atau mempercepat. Memperlambat, Pak. Kalau semakin tinggi suhunya memperlambat atau mempertinggi? Meningkatkan atau memperlambat laju reaksi? Kalau suhu ditingkatkan. Meningkatkan. Ya, meningkatkan laju reaksi ya. Jadi sama gitu. Jadi kalau semakin rendah suhunya akan memperlambat laju reaksinya. Yaitu pengaruh suhu. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait yang suhu ini? Nah, di sini juga ya. Coba lihat nih di paragraf 3 ini. Ya. Di paragraf 3 ini umumnya kenaikan suhu sebesar 10 derajat menyebabkan kenaikan laju reaksi sebesar 2 sampai 3 kali. Jadi kalau misalkan suhunya 50 derajat ya, dengan suhu misalkan 60 derajat ya, panas misalkan itu tabung A dipanaskan 50 derajat air, lalu yang B 60 derajat ya dipanaskan, otomatis laju reaksinya pasti lebih cepat yang 60, tapi perbedaan 10 derajat itu menyebabkan laju reaksinya 2 sampai 3 kalinya. Ya, jadi 10 derajat di situ menyebabkan kenaikan 10 derajat menyebabkan kenaikan laju 2 sampai 3 kali. Itu untuk suhu ya. Oke, untuk yang keempat, katalis. Ya, ini yang keempat, katalis. Coba Patan. Patan, menghilang Patan ya. Siapa ini? Si Fadil, ayo, Fadil. Ya Pak, katalis ya. Katalis ya Pak ya? Iya, katalis. Katalis, salah satu cara lain untuk mempercepat laju reaksi adalah dengan jalan menurunkan energi pengaktifan suatu reaksi. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan katalis. Katalis adalah zat yang dapat meningkatkan laju reaksi tanpa dirinya mengalami perubahan kimia secara permanen. Katalis dapat bekerja dengan membentuk senyawa atau mengaborsi zat yang direaksikan. Suatu reaksi yang menggunakan katalis disebut reaksi katalis, dan prosesnya disebut katalisme. Katalis suatu reaksi biasanya dituliskan di atas tanda panah, misalnya 2KClO3 dalam kurung GMNO. Dibaca nggak ini Pak yang ini Pak? Iya, dibaca. Terus 2KCl S plus 3O2G H2G tambah Cl2G 2HClG. Secara umum, proses suatu reaksi kimia dengan penambahan katalis dapat dijelaskan sebagai berikut. Perhatikan zat A dan zat B yang direaksikan membentuk zat AB dengan zat C sebagai katalis. A tambah B, apa itu? AB, reaksi lambat. Iya, lanjut. Bila tanpa katalis, diperlukan energi pengaktifan yang tinggi dan terbentuknya AB lambat. Namun, dengan adanya katalis C, maka terjadilah reaksi A plus C dengan AC atau reaksi cepat. Energi pengaktifan diturunkan. AC terbentuk cepat dan seketika itu juga AC bereaksi dengan B membentuk senyawa ABC. AC tambah B, ABC atau reaksi cepat. Energi pengaktifan reaksi ini rendah sehingga dengan cepat terbentuk ABC yang kemudian mengurai menjadi AB dan C.
Itu ya. Jadi kata ini faktor yang keempat yaitu katalis. Katalis itu fungsinya untuk mempercepat ya, mempercepat laju reaksi. Ya. Mempercepat laju reaksi yang tadinya bisa dibuat kalau tanpa katalis sebulan, kalau pakai katalis bisa cuma sehari gitu ya. Jadi fungsinya katalis ini penting banget nih. Dalam dunia industri juga penting sekali. Biasanya yang katalis itu biasanya asam. Ya. Asam-asam, larutan asam itu sebagai katalis. Ya, jadi untuk mempercepat yang tadinya misalkan pembuatan logam apa sebulan, jadi dengan adanya katalis bisa sehari gitu ya. Dengan cara gimana? Dengan cara menurunkan energi aktivasi. Dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya, di sini ada reaktannya itu A dan B. Bisa dilihat ya gambar 10 ya. Gambar 10-nya. Gambar 10-nya bisa dilihat ya. Oke, di gambar 10 itu, jadi gambar 10 itu, kalau tanpa katalis, dia lambat. Ya, reaksi. Ini yang warna pink ini tanpa katalis. Ini kalau yang ini reaksi dengan katalis. Jadi menurunkan energi aktivasi. Jadi makin cepat dia mencapai produknya itu. Gitu ya, mendapatkan produknya itu. Gitu. Ya, itu faktor dari katalis ya. Untuk mempercepat laju reaksi. Ada pertanyaan nggak terkait ini? Faktor-faktornya? Ada? Pak, katalis itu campuran ya, Pak? Katalis itu iya campuran. Ya. Kalau misalkan di sini ya, ini persamaannya, ini persamaan KClO3. KClO3 ini adalah kalium klorat ya. Kalium klorat ini dalam bentuk gas. Gas klorat ini butuh namanya MnO ya. Jadi MnO ini adalah katalisnya untuk menghasilkan KCl tambah O2. Jadi katalis itu tadi bahannya ya, campurannya ikut bereaksi, tapi nanti kalau dia udah di produk dia bisa. Jadi cuman fungsinya katalis itu cuman mempercepat aja. Ya, tidak ikut dia bereaksi ya, ikut bereaksi, cuman dia akan terpisah saat di produknya. Sama seperti ini juga yang kedua, ya ini gas hidrogen dengan gas klorin ya direaksikan dibantu dengan arang itu sebagai katalisnya menghasilkan asam klorida. Nah, tapi arang ini akan terpisah dia. Jadi makanya di dalam persamaan reaksi ini tidak ada hasilnya arang ya, produknya di sini ya. Sama juga di atas nggak ada lagi hasilnya MnO. Karena apa? Karena dia produk pisah. Dia tidak termasuk produk ya. Dia cuma mempercepat aja gitu. Oke, jelas ya? Siapa tadi? Yang nanya tadi? Ya, Pak, jelas. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ada? Oke, ada nggak ini? Ayo. Ini Bapak tunggu nih. Ada yang mau bertanya ini tinggal 8 menit lagi nih. Razi, Selma, Safira. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Fadil? Indah? Oke, kalau ibu katanya enggak. Oke, enggak ada ya. Oke, ini Bapak akhiri.
Nanti Bapak kasih modulnya sekaligus videonya. Videonya bisa Bapak upload di grup WA. Bisa juga Bapak upload juga di YouTube. Kalau nggak ada kuota ya di WA ya. Itu aja. Oke. Coba terakhir coba dibuka dulu videonya semua. Videonya biar Bapak foto. Udah, Pak. Oke, ya. Ini sambil menunggu yang lain, kita mulai aja ya. Nah, ini ada kegiatan pembelajaran kita. Ya, kegiatan pembelajaran kita di sini ada beberapa poin tujuannya. Tujuannya itu yang pertama itu menjelaskan pengertian laju reaksi. Lalu yang kedua, mengungkapkan laju reaksi dituliskan sesuai ketentuan. Yang ketiga, menuliskan persamaan laju reaksi dan tingkat reaksi dijelaskan sesuai ketentuan. Yang keempat, menghitung ketetapan laju reaksi. Yang kelima, menentukan tingkat order reaksi. Yang keenam, hitung laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. PDF-nya kelihatan ya? PDF-nya kelihatan? Oke, lanjut. Nah, kita langsung lengkap di sini. Nah, ini adalah pengertian laju reaksi. Laju reaksi atau laju adalah kecepatan didefinisikan sebagai jumlah suatu perubahan tiap satuan waktu. Nah, satuan waktu dapat berupa apa di situ? Detik, menit, jam, hari atau tahun. Nah, terus ditanya di sini yang di paragraf kedua, bagaimana cara menentukan laju dari suatu reaksi? Nah, dalam reaksi kimia, perubahan yang dimaksud adalah perubahan konsentrasi reaksi atau produk. Nah, itu ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah perubahan konsentrasi reaksi dan produk. Itu definisi dari reaksi. Nah, seiring dengan bertambahnya waktu reaksi, maka jumlah zat reaksi akan semakin berkurang. Sedangkan produknya makin banyak. Ya, makin banyak di sini. Nah, laju reaksi dinyatakan sebagai laju berkurangnya reaksi atau berkurangnya reaksi atau laju bertambahnya produk. Satuan konsentrasi yang digunakan adalah apa di sini? Satuan konsentrasi yang dipakai namanya? Apa satuan konsentrasinya? Ayo. Ini kelihatan nggak kursornya yang Bapak tunjuk ini? Yang baru masuk, PDF-nya kelihatan? Yang baru masuk, siapa ini? Arsi, Monica, Putri, Rahmayani, Livia. Ayo, ini kalian bisa dilihat gak nih PDF-nya? Mana suaranya ini? Bisa, Pak. Bisa kelihatan, Pak. Oke, jadi konsentrasinya apa yang dipakai? Terakhir tadi sampai mana? Ayo. Molaritas, Pak. Oke, molaritas ya, Arsi ya. Nah, molaritas atau mol per liter. Nah, satuan waktu yang digunakan biasanya detik, sehingga laju reaksi mempunyai satuan mol per liter per detik. Oke, lanjut. Nah, ini adalah gambar ya, di mana yang A ini ya, A ini adalah laju dari
laju reaksi dari berkurangnya reaksi. Kalau yang B ini laju pertambahan produk. Ini produk. Kalau yang A ini yang hitam, kelihatan ya? Apa kurang diperbesar? Nih. Kelihatan ya? Nah, ini adalah grafiknya. Jadi definisi laju reaksi itu berkurangnya reaksi dan bertambahnya produk per satuan waktu, ya. Per satuan waktu. Oke ya, ini kalau di sini, nah ini nih ya, pendefinisian laju reaksi lebih lanjut dapat kita perhatikan pada persamaan stoikiometri berikut. A yang kecil ini adalah koefisien ya, A kecil, A besar, ya. Ini yang A kecil, B kecil, C kecil, D kecil ini adalah koefisien. Yang besar ini, ya, yang besar A, B, C, D ini adalah AB dulu. AB itu adalah reaksi, CD adalah produk. Ya. AB adalah reaksi, CD adalah produk. Oke, mungkin yang baru masuk, nanti Bapak ini kan sambil direkam ya. Jadi Bapak nanti upload juga nanti, biar kalian bisa lihat lagi. Ini di-record, Cok. Ya, ini Bapak record ya. Jadi ini, lihat ya, ini ada gambar. Gambar 3 ini, di sini adalah konsentrasi, ini bromin ya. Bromin itu adalah cairan, gas ya. Nah, di sini ini bentuknya cairan, berkurangnya konsentrasi bromin dalam satuan waktu yang ditandai dengan hilangnya warna dari coklat kemerahan menjadi tidak berwarna dari kiri ke kanan ya, per satuan waktu. Iya. Oke. Ini konsepnya dulu nih kita ini. Oke, ya. Tujuan dari mempelajari laju reaksi adalah untuk dapat memprediksi laju suatu reaksi. Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan hitungan matematis melalui hukum laju. Sebagai contoh pada reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D. Di sini ya. Di mana A dan B tadi adalah reaksi, C dan D adalah produk. A, B, C, D yang kecil ini adalah koefisien penyetaraan. Nah, di mana hukumnya dapat ditulis di sini laju reaksi sama dengan K dikali ya, dikali konsentrasi. Ini konsentrasi maksudnya yang di buka kurung ini ya. Konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Gitu. Kelihatan yang Bapak tunjuk ya? Siapa? Kelihatan ya? Kalian ini bisa kelihatan nggak apa yang Bapak tunjuk di sini? Halo, ini mana jawabannya? Bapak cuma nanya kelihatan atau enggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya? Kelihatan. Kelihatan ya yang Bapak tunjuk ya? Rizky? Nih, ya. Nah, ini keterangannya. K itu adalah tetapan, ya, tetapan laju. Nah, ini tetapan ini hanya dipengaruhi oleh suhu dan katalis. Lalu yang B, yang M ya. M yang adalah orde tingkat reaksi dari reaksi A. N adalah orde tingkat reaksi dari reaksi B. A dan B adalah konsentrasi dari dalam molaritas. Oke, nah, oke, ini ya, ini dilengkap dulu ya, dilengkap dulu. Bentar, ini berkecil. Oi. Oke, tadi pengertiannya laju reaksi apa? Tadi yang udah dengar tadi pengertian laju reaksi apa?
Ayo, sebentar ya. Bentar. Oke, kita lanjutin ya. Jadi gini, tadi laju reaksi apa? Pengertian dari laju reaksi? Yang tadi, ayo pengertian laju reaksi apa? Laju, ya laju reaksi itu adalah laju pertambahan produk diiringi dengan berkurangnya reaksi per satuan waktu. Tuh. Oke. Nah, ini ada teori tumbukan. Nah, ini ada kita habis pengertian kita belajar tentang faktor ya. Ini kegiatan pembelajaran kedua. Jadi kegiatan pembelajaran kedua ini diharapkan kalian dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, di sini ada yang kedua, yaitu menjelaskan tentang pengaruh konsentrasi per reaksi. Itu adalah faktor laju reaksi yang pertama. Nah, laju reaksi yang pertama. Kemudian luas permukaan sentuhan, lalu suhu dan katalis. Jadi ada 4 ya. Yang pertama apa? Faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, coba Lulu. Apa faktor yang pertama, Lulu? Apa, Pak? Apa faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Yang pertama apa? Ya ngomong nggak pas saya masih ingat mute. Apa, Lulu? Bukan. Ya, Bukan. Pak, saya izin dulu ya, Pak. Mau berak, Pak. Saya sakit. Enak badan, Pak. oke, jadi yang pertama tadi kan udah ada 4 ya. Ini Bapak ulangi lagi 4 yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu adalah konsentrasi per reaksi. Yang kedua adalah luas permukaan sentuhan. Yang ketiga katalis. Yang keempat suhu. Boleh diacak, tidak ada prioritas di situ ya. Boleh kamu pertama suhu, katalis, sentuhan, konsentrasi. Nah, itu 4 faktornya. 4 faktor yang mempengaruhi laju. Coba ini di skip dulu. Ini modulnya Bapak kasih juga ya ke kalian ya. Udah. Mana Iya, udah gumi. Ini faktor yang pertama yaitu laju reaksi. Coba yang baca, Erwin baca. Coba. Coba Erwin baca faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama. Iya, Pak. Ya, coba baca dulu yang pertama. Nih, Faktor-faktor yang Siapa? buat Aldi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Setelah diuraikan dalam teori tumbukan, perubahan jumlah molekul reaksi dapat berpengaruh pada laju suatu reaksi. Kita telah tahu bahwa jumlah mol spesies zat terlarut dalam 1 liter larutan dinamakan konsentrasi molar. Bila konsentrasi per reaksi
reaksi diperbesar dalam suatu reaksi, berarti kerapatannya bertambah dan akan memperbanyak kemungkinan tabrakan, sehingga akan mempercepat laju reaksi. Oke, lanjut. Ya, Bila partikel makin banyak, akibatnya lebih banyak kemungkinan partikel saling bertumbuh. Angin. Lalu Pak, bila partikel makin banyak, akibatnya lebih banyak kemungkinan partikel saling bertumbukan yang terjadi dalam suatu larutan, sehingga reaksi bertambah cepat. Perhatikan gambar 8. Apa yang terjadi bila dalam suatu kolam makin banyak perahu yang berjalan? Pasti akan terjadi banyak kemungkinan saling bertabrakan. Sudah Pak? ya itu ya. Jadi makin banyak konsentrasi, laju reaksi makin cepat atau lambat? Konsentrasi tadi kan di situ kan diibaratkan sebagai banyaknya partikel, ya, banyaknya partikel dalam suatu larutan. Jadi kalau makin banyak partikelnya itu, peluang untuk bertumbukannya semakin besar atau kecil? Besar, Pak. Semakin besar. Nah, semakin besar peluang untuk bertumbukannya, jadi semakin cepat laju reaksinya, gitu ya. Jadi kalau konsentrasi semakin diperbesar, maka laju reaksi makin apa? Makin apa? Kalau konsentrasi makin diperbesar, maka laju reaksi semakin apa? Semakin tadi kan udah tahu tadi kan, kalau konsentrasi itu ibaratnya banyaknya partikel, ya. Tadi kalau partikel semakin banyak, peluang bertumbukannya semakin besar. Nah, kalau peluang bertumbukannya semakin besar, laju reaksi semakin cepat. Jadi kalau konsentrasinya diperbesar, reaksi makin cepat atau lambat? Reaksinya makin cepat atau lambat? Cepat, Pak. Cepat, ya. Kalau konsentrasi dikurangi, maka laju reaksinya semakin lambat. Itu aja kan? Ya, jadi pengaruh konsentrasi seperti itu. Jadi diibaratkan sebagai perahu dalam kolam. Jadi semakin perahunya semakin banyak, jadi perahu itu diibaratkan sebagai partikel. Jadi kalau perahunya semakin banyak, maka peluang bertumbukannya akan semakin besar, otomatis laju reaksinya akan semakin besar juga. Gitu. Oke, yang untuk faktor yang pertama ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kan udah dikasih ilustrasinya. Ada yang mau ditanyakan? Ini diem aja, ayo. Ini kita dua arah loh. Nggak ada? Oke, lanjut ya. Lanjut, kita ke faktor yang kedua. Oke, coba faktor yang kedua yang baca Silin. Baca Silin. Ayo Silin. Ini kemana Silinnya? Oh ya Pak, tunggu. Luas permukaan satuan. Suatu reaksi mungkin banyak mengakibatkan bereaksi dalam bentuk padatan. Perhatikan gambar 9. Bila kita mempunyai kubus dengan ukuran panjang lebar dan tinggi masing-masing 1 cm, luas permukaan kubus bagian depan 1 cm kali 1 cm sama dengan 1 cm kuadrat. Luas permukaan bagian belakang kiri kanan, atas, dan bawah masing-masing juga 1 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan seluruhnya
6 cm². Kemudian kubus tersebut kita pecah menjadi 2, maka luas permukaan salah satu kubus hasil pecahan tadi adalah 2 kali 1 cm kali 1 cm. Tambah 4 kali 0,5 cm kali 1 cm sama dengan 4 cm². Berarti luas 2 kubus hasil pecahan dalam 8 cm² adalah 8 cm². Apa yang dapat Anda simpulkan mengenai hal ini? Jadi makin kecil pecahan tersebut, luas permukaan makin besar. Oke, itu ya. Gambar 9. Ya, gambar 9 itu ya. Di gambar 9 itu ada kubus yang volumenya 1 cm kubik. Nah, dipecah menjadi 2, maka luas permukaan sentuhnya meningkat 2 kali dan permukaan sentuh tadi bereaksi dengan cairan atau gas. Nah, jadi di sini juga ya, coba kalian lihat di bawahnya lagi. Nah, ini bagaimana pengaruh ukuran kepingan zat padat terhadap laju reaksi. Misalnya di sini kita amati reaksi antara batu gamping dengan larutan asam. Percobaan dilakukan sebanyak 2 kali masing-masing dengan ukuran batu gamping yang berbeda. Sedangkan faktor-faktor lain seperti massa, volume, konsentrasi dan suhu dibuat sama. Nah, dengan demikian perubahan laju reaksi semata-mata sebagai akibat perbedaan ukuran keping batu gamping, kepingan halus dan kepingan kasar. Dalam hal ini ukuran keping batu gamping kita sebut variabel manipulasi. Ya. Terus di sini kalau menurut kalian mana yang lebih cepat bereaksi dengan larutan HCl ini? Yang kepingan yang halus atau yang kepingan yang kasar? Kepingan yang halus. Ya, kenapa kepingan halus? Karena kalian lihat di sini di faktor yang kedua kan luas permukaan sentuh. Jadi makin dia kan tadi kan Bapak ilustrasikan batu gamping di situ, batu gamping yang halus itu luas permukaannya makin besar atau makin kecil? Batu gamping itu batu kapur ya. Batu kapurnya itu makin besar atau makin kecil? Makin besar. Ya, ukurannya makin besar jika makin halus. Beda dengan yang misalnya tadi yang kepingan. Ya, kepingan dengan yang serbuk lebih cepat, laju reaksinya makin cepat pada yang serbuk. Gitu ya. Dibandingkan dengan yang keping. Jadi kalau semakin besar luas permukaan, maka akan semakin besar pula laju reaksinya. Oke, coba kalau di sini lihat suatu reaksi ya, di gambar 9 ini ya. Nah, di gambar 9 ini kan ilustrasinya ada apa itu kubus ya. Kubus. Nah, itu panjang lebar tingginya masing-masing 1 cm. Lalu dipecah menjadi 2. Ya, dipecah menjadi 2. Luas permukaan yang pertama berapa di situ? Luas permukaan yang pertama berapa? Yang ini nih. Ini berapa nih? Luas permukaannya? Luas permukaannya berapa? Silin? 6. Oke, ya 6 cm persegi ya. Lalu ketika dipecah menjadi 2, luas permukaannya menjadi berapa? Luas permukaannya menjadi berapa, Silin? 8 cm. 8 cm. Ya, jadi ada pertambahan luas permukaan 2 cm di situ. Ya, ada pertambahan luas permukaan 2 cm di situ. Jadi bukan semakin kecil ya. Jadi kalau dengan ukuran yang sama, ya massa yang sama, tapi dengan ukuran yang semakin kecil, maka akan mempengaruhi laju reaksi. Itu maksud dari faktor yang kedua. Oke, sebentar ini Bapak lihat dulu waktunya ini udah berapa, jangan sampai kelewat. Sebentar ya.
Halo? Oke, 9.47 tadi ya. Sekarang udah jam 10.14. Berarti udah setengah jam ada ya. Lebih ya. Oke, hari ini kita belajar dua faktor dulu. Ya. Kita belajar dua faktor dulu. Nanti ini Bapak upload. Kita untuk hari ini kita belajar itu dulu. Nanti untuk yang lain, kan Bapak di kelas yang lain. Jadi Bapak bagi-bagi nih karena banyak materinya. Jadi Bapak langsung share-share di situ. Kalian lihat di situ karena nggak cukup waktu kita di sini ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait tadi pengertian laju reaksi, faktor-faktor untuk mempengaruhi laju reaksi tadi kita udah belajar dua. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada? Oke, nggak ada ya. Ini udah jam 10.16. Oke, nanti